rutin di tempat yang berkenaan dengan jumlah bilangan yang cukup. Tadi jumlah bilangan mereka tidak cukup. Jadi kalau macam tuh, sembahyang Jumat tidak wajib dikerjakan. Yang wajib mereka laksanakan itu adalah sembahyang zuhur 4 rakaat. Silakan. Kalau seorang perempuan yang belajar di luar negara atau yang belajar di tempat di jaraknya rumah lebih bermasalah, apa hukumnya bagi wanita atau orang perempuan bermusafir tapi jamaah boleh malam? Allah. Perempuan belajar pada jarak di tempat yang jarak ukurannya lebih daripada 2 marhalah, kira-kira dalam perjalanan lebih daripada 90 km. Belajarnya di Bogor, belajarnya di Bandung, belajarnya di Jepun, belajarnya di Afrika Selatan, belajarnya di mana, kutub utara, kutub selatan. Tak tahu ilmu apa, ilmu salji lah yang dipelajari di situ. Sebab sekarang semuanya dipelajari. Semuanya dipelajari. Jadi permasalahan yang ditanyakan, timbul masalah bagaimana kalau pada itu dia ulang-alik bolak-balik ke tempat yang berkenaan, musafirnya tanpa mahram. Nabi kita bersabda, man kana, barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka janganlah bepergian kecuali dengan suami ataupun juga dengan mahram. Dengan bapaknya, anaknya, saudaranya, dengan iparnya tidak boleh. Dengan sepupu 2 kali tidak boleh. Sepupu 2 pupu tidak boleh. 1 pupu pun tidak boleh, apalagi 13 pupu. Itu keluarga dekat anak tuh. Dekat macam mana? 13 pupu. Jauh. Tak boleh. Jadi daripada beberapa hadis, ada hadis yang menyatakan jarak ukuran 1 barid. Ada ukuran 1 hari 1 malam. Ada dengan ukuran 2 hari 2 malam. Mazhab Imam Abu Hanifah yang tidak boleh tanpa mahram, ukuran 3 hari 3 malam, kira-kira daripada sini sampai ke Ipoh. Dalam perjalanan 123 atau 130 km. KM. Seperti itu. Jadi ulama mengatakan, ilmu apa yang dia pelajari terlebih dahulu. Kalau daripada jenis-jenis ilmu yang wajib dipelajari, maka perempuan boleh saja pergi tanpa mahram seperti pada itu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tak ada mahram. Bermahram antara sesama perempuan dan aman di perjalanan sudah cukup. Tapi kalau untuk melakukan perkara sunnah saja, karena mau nonton bola sepak di Bukit Jalil, karena ada konser di sana, karena ada perayaan atau persembahan senam aerobik, hai. Jadi dia pun bawa motornya atau bawa keretanya daripada Al-Ustaz atau juga daripada Pahang. Kenapa? Untuk bergabung dengan kumpulan F4 yang akan senam aerobik bersama masyarakat KL. Dia pun berangkat. Kalau untuk yang semacam itu tidak boleh. Tapi kalau untuk balik kampung, untuk mendambakan bakti dan setia kita kepada kedua ibu dan bapa, itu kewajiban. Untuk kita menuntut ilmu agama, itu kewajiban. Untuk melaksanakan tugas wajib, membayar hutang wajib dijelaskan. Ataupun juga kita ingin bersilaturahmi yang pada saat beberapa waktu yang lalu telah terputuskan, sampai berlaku ketegangan, pertelingkahan dan permusuhan. Jadi untuk islah, untuk kita berbaik dengan keluarga yang berkenan, itu hukumnya wajib. Boleh saja bawa kereta atau bawa motor sendiri, motor yang hak besar tuh, yang tayanya lebih besar daripada taya kereta. Kalau kita tengok lebih besar daripada taya kancil. Dia lebih besar enjinnya daripada kancil. 1 kali pusing saja sudah 160, 2 kali pusing sudah 220. Masalah kadang-kadang mandunya sebelah tangan saja, relel sekali, seperti tak takut mati. Dia bukan tidak takut mati, dia punya keyakinan yang lebih kuat, tawakalnya kuat kepada Allah Jalla wa'ala. Kata dia, umur itu di tangan Allah. Kalau Allah nak bagi mati, mati. Coba Allah, Habib Munzir, Allah yarhamu, meninggal pada hari Ahad yang lalu.
Sebagaimana kita ketahui, Habib Mundhir ini generasi yang pertama daripada murid Habib Omar. Kumpulan yang pertama bersama Habib Saleh dan juga dengan kumpulan beliau 36 atau 35 pelajar yang dibekali atau yang diikutkan kepada Habib Omar pada saat kunjungan Habib Omar ke Indonesia. Ceritanya udah ulang beberapa kali dengan perantaran Habib Anis daripada Solo. Maka pada saat itu tiap pondok pesantren yang dikunjungi oleh Habib Omar, kiai yang berkenaan akan menyerahkan satu orang putra atau satu orang pelajar untuk belajar di Dar Mustafa dengan Habib Omar, yang pada saat itu bermula kira-kira dengan 35 orang pelajar dari putra-putra para habaib atau daripada putra-putra para alim ulama Indonesia, yang diantaranya kumpulan Habib Mundhir, Habib Saleh dan juga dengan yang lainnya. Jadi dengan tuk guru beliau saja masih hidup lagi, Habib Omar dalam lingkungan usia 49 tahun. Habib Mundhir meninggal dunia baru dalam lingkungan usia 39 tahun saja. Jadi saya bercanda saja, Jadi dalam kehidupan jangan lalu cepat mencari populariti. Sebab orang yang cepat kaya, cepat punya penggemar ramai, puluhan ribu, ratusan ribu, matinya juga cepat. Itu secara kebetulan lah, seperti itu. Misal, Masya Allah, Tabarakallah, Habib Mundhir, majelis yang diadakan di Monas sama dengan di dataran di sini, itu kadang-kadang dihadiri oleh puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu bersama Habib Omar hafizahullah ta'ala. Jumlah bilangan yang luar biasa banyak. Jadi wallahu a'lam, apakah karena umur beliau pendek sehingga mendapatkan sambutan yang luar biasa semacam itu, atau apapun asbab musababnya, terlepas daripada cerita itu, yang secara pasti yang namanya mati tidak pernah mengenal usia berapa, dengan siapa, dengan penyakit yang mana, dengan keadaan yang seperti apa, atau juga dengan gangguan yang seperti apa. Tidak mustahil ternyata dengan yang dijemput oleh mati itu ternyata belum pernah berbuat apa-apa. Kawin belum, rumah tak ada, kereta tak ada, baru selesai pengajian pada usia 23 tahun, ternyata balik kampung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi antum-antum yang muda, wah, Syekh sudah putih janggut Syekh, Masya Allah, tabarakallah, ada beberapa hal yang putih di sini. Mesti Syekh lebih awal mati daripada saya, belum tentu. Jadi jangan merasa yang berjanggut hitam itu lebih panjang umur. Mungkin saja ternyata justru yang sudah putih janggutnya Tuan Haji lebih panjang lagi, masa ada 3, 40, 5, 60 tahun ke belakang lagi. Jadi jangan terrisau Tuan Haji. Tapi macam mana pun tanda-tandanya sudah ada dengan kita. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi itu. Sudah terjawab belum? Pertanyaan tadi sudah terjawab dah? Apa tadi? Jadi boleh-boleh saja belajar, perempuan belajar ke suatu tempat kalau seandainya untuk melaksanakan satu perkara wajib. Tapi kalau hanya untuk satu perkara sunnah saja tidak dibolehkan. Macam itulah umrah sunnah, haji sunnah. Kalau perginya tanpa mahram, hanya bermuhrim dengan sesama perempuan, itu tidak boleh dilakukan. Itu biasanya kalau pada saat saya jadi sponsor atau paling tidak jadi pembimbing jemaah haji untuk ENH Plus yang ada pulusnya di ujung, yang ada plus-plusnya, itu dengan haji package 70 juta kalau di Indonesia, atau 30.000 RM, 20.000 RM kalau di sini. Itu biasanya pembimbing yang membuat jamaah kalau pada saat ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang semacam tadi, saya tanya, oh kalau seandainya perempuan itu sudah pergi haji berkali-kali dan umrah juga sudah berkali-kali, untuk kalian sekalian boleh tak dia pergi tanpa mahram? Ikut pendapat sebagian daripada ulama, boleh-boleh saja, sebab kalau ditolak kurang jamaahnya. Itu salah. Satu buah bas penumpangnya 49, sedangkan dengan ibu tunggal ada 7, ke-7-7-nya tidak ada mahram. Kalau ditolak yang 7 berarti bas masih kosong, banyak kosongnya.
Akhirnya yang ceramah dan juga yang membuat jamaah tadi itu ada kaul yang membolehkan ada. Itu tidak jujur. Hadisnya sharih dan banyak hadisnya. Dan karena itulah saya tulis satu buah risalah, satu buah kitab pada masa di Mesir. Nama kitab tersebut Safarul Mar'ah, hukum perempuan bermusafir. Dan itu sudah diterjemahkan ke bahasa Malaysia. Ada di perpustakaan, cari saja tentang hukum hakam wanita bermusafir. Kalau untuk melaksanakan ibadah wajib tanpa mahram pun juga tidak mengapa. 10 menit. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam, jangan sedikit yang tidak bersyukur bercukai. Bagaimana pula kepada membayar cukai? Ayo. Bagus, tak apa. Dia seperti kata salah seorang penceramah, nasihat hukum hakam itu laksana BAM ataupun juga laksana Allahumma shalli alaihi wasallam. Apa yang sejuk tuh? Yang sebelum kita injection terus ada minyak. Kalau saya sebut sekretus, sini sebut apa itu? Bios, apa sajalah sebutannya. Itu biasanya kalau disapukan sebelum dicucuk terasa berangin, sejuk, sedap. Sampai dengan cucukan jarum tadi itu tidak terasa sakit. Bukan tidak sakit, tidak terlalu terasa sakit. Tapi coba saja kalau terkena badan yang luka. Tekan itu perih, pedih sekali. Macam itu juga dengan nasihat. Macam itu juga dengan hukum hakam. Orang yang tak ada masalah, macam manapun hukumnya, dosa besar, terkutuk, terlaknat, relek saja. Karena badannya, hidupnya tidak bermasalah. Tapi pada saat dengan kita tetap masuk, minta maaf mesti ada atau mungkin ada. Mungkin ada. Kalau tidak ada pun mungkin teman-teman kita yang bekerja di bagian custom. Pungut biaya cukai. Tuh Camry di sini harganya 160.000, 167. Betonar harganya 170-an. Tuh kalau kita beli di negara Arab, harganya Camry setakat 80.000 saja, RM dalam 70.000 saja. Sini 70.000 baru dapat Alza. Di Arab Saudi dapat Camry. Kenapa? Sebab karena biaya cukainya banyak di sini. Jadi bagaimana dengan hadis yang bunyinya la yadkhulul jannata sahibu muksin, tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai. Itu Nabi kita bersabda macam tu. Jadi kata ulama maksud tidak masuk surga di situ tidak akan masuk surga bersama grup-grup yang awal masuk. Al-awail yang masuk surga bighairi hisab, yang masuk surganya bersama kumpulan-kumpulan yang pertama VIP misalnya, itu tidak masuk surganya akhir, dimuhasabah dulu, ditransitkan dulu, disoal siasat dulu. Cita apa? Kami mandikan dulu ya dengan air neraka dalam 10.000 tahun misalnya. Begitu. Itu makna tidak masuk surga bersama kumpulan yang awal. Akhir-akhirnya masuk surga juga. Siapa? Yang memungut biaya cukai. Di sana yang memungut pajak daripada masyarakat yang tadi harganya ini mungkin tidak sampai daripada 3 kopang, ternyata harganya sudah jadi 8 kupang. Kenapa? Di antaranya karena ada pemungutan biaya cukai daripada produk yang dikeluarkan. Jadi pertanyaan yang ditanyakan bagaimana dengan yang memberinya? Yang menerima macam tu, yang memberi macam tu juga kah atau seperti apa? Kaidah mengatakan seperti ini. Ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Tiap yang tidak boleh diberikan juga tidak boleh diambil. Tiap yang tidak boleh diambil tidak boleh kita serahkan. Sebagaimana kita tahu kita tidak boleh menerima faedah, maka memberikannya pun juga tidak boleh. Kita tidak boleh menerima uang judi, menyerahkannya pun juga tidak boleh. Tiap yang tidak boleh diambil tidak boleh diserahkan. Tiap yang tidak boleh diterima pun juga tidak boleh diberikan. Kaidah yang kedua, tiap yang tidak boleh dipakai atau dipakai tidak boleh diproduk. Jadi misalnya seperti cincin emas untuk laki-laki, laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, laki-laki tidak boleh pakai kain sutra. Boleh tak kita buatkan baju daripada kain sutra untuk laki-laki? Tidak boleh. Tiap yang tidak boleh dipakai tidak boleh dibuat. Begitulah dengan kaedahnya al-akhidu wal mu'ti
Yang memberi dan yang menerima itu pada posisi hukum yang sama, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Kalau tak nak bayar cukai, menghayal nak beli Camry harga 70.000, silakan beli daripada Arab Saudi. Tak payah ke Saudi, beli saja di Langkawi, di Langkawi, nikmati Camry di Langkawi, harganya 70.000-an saja, atau katakanlah dalam 100.000. Kalau nak pergi KL, bayar jadi 160.000. Ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya macam tu. Atau beli di Saudi, di Saudi. Atau beli ke Saudi, bawa ke sini, sama, tidak ada bedanya. Kena biaya cukai pula, itu permasalahannya. Jadi kita mana mungkin dengan uang 80.000 untuk kita beli Honda Accord misalnya, atau untuk kita membeli Nissan Tiana, harganya lebih kurang, Fortuner harganya lebih kurang. Kalau khayalannya kita hayalkan dalam setakat 80.000-an Rm sahaja, tuh Wish saja harganya 150. Wish 150. Salat tabarakallah. Nah, untuk menyejukkan hati, ganti dengan Ezora. Lebih kurangnya potongannya. Sama-sama sampai. Kalau jam sama-sama jam. Kalau pada saat kredit habis, cium. Kenapa? Pakai Smartec tapi tak ada kredit. Ezora, pakai kereta mewah pun dia bunyi. Takkan kalau pada waktu kita pakai kereta BMW 760, harganya hampir dalam 2 jutaan Rm kalau baru, pada saat ada kredit terus boleh lewat di mana saja, jam dia terbang dia ke atas, kalau pasar jam boleh jalan ke samping, masalah tabarakallah. Itu dalam film karton ada, tapi dalam fakta nyata tidak ada yang semacam itu. Jadi mahal tak mahal sama saja, jam sama-sama menunggu. Kalau sana ada eksiden, sama-sama terkandas di jalan yang berkenaan. Jadi kembali, kalau memang terpaksa, maka dengan kita boleh memberi. Misal, masyaallah tabarakallah, kita beli tanah, kita beli rumah, kita beli apartemen, tapi kenapa pada saat yang menjual itu adalah teman baik kita, jadi pada masa itu kita tidak pikir surat menyurat, bukti saksi apa segala macam, tak terpikirkan seperti itu. Siapa kira-kira dia orang baik, orang soleh, bin salehin, istrinya pun juga solehah. Masya Allah tabarakallah, yang bertransaksi dengan kita Haji Soleh bin Salihin, mak dia nama Salehah, kemudian keluarga Salihun, kampungnya Maslahiyah. Masya Allah tabarakallah. Jadi transaksi yang berlangsung, tak ada saksi, tak ada hitam atas putih, tak ada reset, langsung dijual rumah seharga 300.000 Rm. Meninggal yang berkenaan, diakui oleh sang anak, itu rumah orang tua aku, itu sudah saya beli. Mana buktinya, mana saksinya? Kita tidak dapat membuktikan. Maknanya hak kita akan hilang kalau kita pergi ke mahkamah pun. Kalau kita pergi ke mahkamah pun kita akan kalah. Nah, Qadhi tahu betul tentang kes itu. Tahu, memang kita beli, duitnya bulan-bulan kita serahkan 300.000 Rm pada hari Jumat petang di dekat masjid. Itu Qadhi tahu, tapi Qadhi tidak akan memihak dan tidak akan menegakkan hukum kecuali kalau kita suapi mulut Qadhi itu dengan duit terlebih dahulu. Suap dulu dalam 100.000, insya Allah keputusannya rumah jadi hak milik kita. Qadhi dalam keadaan semacam itu haram menerima sokokan, haram menerima risuah, tapi tidak semua yang haram diserahkan, haram diambil. Begitu juga sebaliknya, secara kaidah yang tidak boleh diserahkan tidak boleh diambil, yang tidak boleh diambil juga tidak boleh diserahkan. Itu diantara daripada yang boleh diserahkan tapi tidak boleh diterima. Jadi kalau pada saat hak kita akan hilang, rumah kita akan hilang, dalam kes itu kita akan kalah, tapi kebenaran dengan kita boleh meriswah, kita boleh menyogok, sogokan kita tadi itu boleh kita berikan dalam rangka untuk mempertahankan hak, sementara dia yang menerimanya tetap hukumnya haram. Macam telah cerita tentang biaya cukai. Terakhir, apakah hukum jawab badan dalam keadaan berhadas sesam? di dalam Keadaan berhadas sesam.
Apakah hukum menjawab azan pada seketika dengan kita berhadas besar? Dalam hadis diriwayatkan, karena sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli hinin. Sesungguhnya baginda Nabi menyebut, berzikir, mengingat Allah Jalla wa'ala dalam semua aspek dan juga dalam semua keadaan. Malam yakun junuba, kecuali kalau pada tu Nabi kita dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas besar. Bukan hanya tidak membaca Al-Quran, tapi justru juga Nabi kita tidak berzikir, tasbih, tahmid dan takbir, dan juga dengan yang seumpamanya. Itu kata ulama istihbabannya saja secara afdaliyah dan juga salah sunnahnya saja. Jadi seseorang dalam keadaan berhadas besar itu cuman hanya terhalang daripada membaca Al-Quran sahaja. Selain daripada Al-Quran tidak mengapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang walaupun takbir itu juga ada di dalam Al-Quran, akan tapi dia bukan Al-Quran. Menyahut azan, azan bukan Al-Quran. Qomat juga bukan Al-Quran. Boleh saja. Hanya afdalnya kita sahur di waktu kita dalam keadaan suci dan bersih. Untuk yang seterusnya insya Allah ada bulan yang akan datang. Tapi dipastikan nanti kalau diseleksi atau kalau jangan diseleksi. Jangan diberitahukan kepada saya macam mana pertanyaannya, supaya kita tanya apa adanya. Kalau diseleksi dulu, cek dulu, wah ini politik, pinggir saja. Nanti orang tak tanya lagi dari kita. Atau bila politik. Jadi tuan saja pada pertama ini telah dijawab atau disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi insyaallah pada hadapan soalan-soalan yang belum dijawab lagi simpan beribadah.